We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman petani jamur mungkin juga se-Nusantara ya kan. Saat ini kami ingin membahas tentang pembuatan kumbung. Kita bahas tentang kumbung jamur atau tempat budidaya jamur. Kita urut dulu dari depan, bagaimana sih kumbung yang ideal yang akan kita bikin. Jadi kalau kita mau bikin yang ideal gitu ada beberapa faktor ya kan. Satu, kita harus tahu dulu kapasitas produksinya yang akan kita capai. Kita pengen berapa sih nanti panennya per harinya itu, kita pengen berapa, pengen 10 kilo, 50 kilo atau 1 kintal ya. Coba kita menghitung, katakanlah nanti kalau kita pengen 50 kilo per hari. Nah, perhitungannya kalau di kita ya kan, kita ngitungnya gini, 50 kilo kita bagi 0,3. Jadi 0,3 itu adalah produktivitas backlognya itu. Kita hitung produksi backlog, katakanlah satu log itu dapat 0,33 kilogram. Berarti berapa? Kalau 50 kilo kita bagi 0,33, kita hitung dulu. 50 kita bagi 0,33. Berarti kita harus memasukkan 151 per hari. Satu bulan nanti kita harus memasukkan 151 kali 30. Ya kurang lebih 4.500. Kita harus memasukkan 4.500 backlog tiap bulan. Kita kalau mau hasilnya stabil ya kan, mau hasilnya stabil, produktivitasnya itu stabil, ya paling tidak kita harus mempunyai 5 kumbung. Kenapa kok 5 kumbung? Pertama, kita ngisi kumbung 1. Bulan kedua kita ngisi kumbung 2. Bulan ketiga kumbung ketiga. Bulan keempat kumbung keempat. Bulan kelima kumbung kelima. Bulan keenam kita kembali lagi ke kumbung 1. Jadi nanti kita muter ya kan? Nanti insya Allah nanti diproduksi jamurnya nanti naik turunnya nggak begitu signifikan. Setelah 5 bulan nanti ada kumbung yang masih baru, ada yang tengah, ada yang mau akhir ke depannya itu. Nah, otomatis produksi jamurnya nanti mungkin di angka 50 kilo itu. Tapi juga kalau ini yang tadi 0,33 itu adalah asumsi perkiraan ya. Kalau kita di sini kita pakai plastik 0,5 kali 18 kali 36 dengan backlog, dengan berat backlog itu kurang lebih 1,1350 sampai 1450 kg dengan berat backlog. Tapi kalau backlognya nanti lebih berat atau teman-teman pakai yang lebarnya 20 yang mungkin berat backlognya lebih dari 2 kilo, otomatis nanti produktivitasnya pasti lebih tinggi ya. Itu kumbung untuk menstabilkan produksi. Yang kedua, kenapa kita kok harus mempunyai lumba kumbung? Nanti bongkarnya kita ngisinya, kata 1 bulan itu harus penuh 1 kandang. Buangnya nanti harus 1 kandang. Tujuannya apa? Agar nanti pemeliharanya atau menjaga hama penyakitnya kita lebih bisa mengkondisikan. Contoh kandang 1 kena hama penyakit, nah kita melokalisir lebih mudah. Yang kumbung 1 kata kena penyakit, kena ulat ya kan.
jamur kita bersihkan semua, kita buang semua atau kita panen semua, baik yang besar maupun yang kecil. Habis itu kita semprot pestisida. Cuman kandang satu saja, yang lainnya nggak sampai terkena. Tapi kalau sampean bikin kandang katakanlah 25.000 ya kan, tapi ngisinya tiap bulan 5.000, 5.000, 5.000. Lah nanti kalau yang 5.000 pertama kena apa penyakit sama semprot, lah ini nanti lavanya atau serangganya akan terbang, akan bertelur ke tempat yang lain. Tuh. Terus tadi menjaga produktivitas atau panen jamur, yang kedua hama penyakit. Mungkin ada yang kurang jelas mungkin dari Mbak Lia, dari saya. Monggo kita diskusi di sini, nggak apa-apa. Monggo. Pengaruh dari paranet putih yang kayak gitu. Oke. Bawahnya itu. Iya. Jadi memang untuk kumbung kita itu konstruksinya sekarang alhamdulillah kita sekarang berarti menginjak ke kumbung ya kan. Tadi kan kenapa kita mau bikin 5 kumbung tadi kejelasan gitu. Sekarang kita menginjak ke kumbung. Kumbung kita itu alhamdulillah sekarang kita coba pakai konstruksi besi. Atasnya spandek, kelilingnya kita pakai paranet. Ya, nanti akan kita ulas satu persatu kenapa kita pakai ini ya kan. Oke, tadi Mbak, kenapa kita pakai paranet ya kan. Terus sama yang bawahnya memang screen putih. Ya, anggap aja paranet tapi warnanya putih, itu yang bawah, yang atas ketok iki lho takut. Yang lihat ya. Tapi kan pasti. Oke, ya. Oke, jadi yang tinggi kumbung kita itu kalau kurang lebih 3,5 meter pinggir. Yang tengah itu 1,5, berarti total tingginya itu 5 meter. Untuk yang 3,5 ke bawah 3 meter itu biasa kita pakai paranet warna hitam lapis 3. Yang bawah pakai paranet atau skin warna putih, itu 1 meter yang bawah. Kenapa kita yang bawah kena pakai putih, nggak semua total yang hitam? Untuk pencahayaan. Kalau kita pakai hitam semua terlalu gelap nanti, jadi untuk pencahayaan. Kenapa kita kok pakai paranet nggak pakai CC ya kan? Atau teman-teman ada yang pakai gedek atau CC? Kita pengennya sirkulasi di dalam ruangan itu akan bagus, ada sirkulasi udara. Karena jamur juga membutuhkan sirkulasi udara. Ya. Kenapa kita kok pakai spandek bukan es gelombang? Ya. Memang kalau spandek harganya agak mahal dikit ya kan. Tapi satu, spandek itu dia lebih ringan, berarti beban kumbung nggak terlalu berat. Yang kedua, spandek itu lebih dingin daripada es gelombang. Nah, itu alasannya kita pakai yang itu. Ya. Ada lagi? Kalian tanyakan kira-kira. Terus tips untuk pemula Pak. Pemula maksudnya? Pemula untuk buat kumbung. Kan mungkin para pemula Oke, iya. Oke. Betul. Jadi memang kalau kita mau langsung bikin 5 kumbung, memang kalau bagi teman-teman pemula juga agak berat. Sama lah. Saya dulu juga mulai dari 1. Oke lah, kita berjalan aja dulu. Cuman kalau dari start awal sudah kita planning ya kan, oh nanti ke depannya kayak gini, itu nanti kita lebih mudah, lebih enak nanti ke depannya. Jadi nggak usah langsung 5 kumbung, bikin aja 1 ya kan. Cuman isinya yang kita atur, kita bikin nggak usah kapasitas banyak-banyak. Satunya 5.000 itu paling tidak butuh lahan perkiraan 10 kali 5, kurang lebih 5.000. Standarnya kalau di tempat saya itu luasan 50 meter persegi itu paling tidak habis kapasitasnya hampir 5.000. Gitu. Ya, ada lagi. Kalau misalkan kumbung berada di dekat dengan misalkan persawahan, kandang sapi gitu. Oke. Ya, yang bagus sebenarnya SOP kalau bisa sih jangan dekat kandang sapi, karena dari kandang sapi itu biasanya akan mimik, kadang lalar lah, dia nanti akan masuk ke kumbung kita. Lah efeknya otomatis nanti akan
bertelur di situ jadi ular. Tapi kalau nggak memungkinkan ya udah nggak apa-apa. Ya bagaimana ya itu tadi kita pakai paranet, pakai screen putih, insya Allah nggak bakalan masuk laler atau apa, insya Allah nggak bakal masuk karena rapat sekali. Tuh. Jadi nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau kita mau yang lebih baik, ya jangan, kalau bisa jangan dekat kandang sapi kalau mau yang baik. Terus kalau persawahan nggak ada masalah, persawahan nggak ada masalah. Yang penting nanti sumber airnya ada, air bersihnya ada, kan nggak ada masalah. Kalau terlalu panas nanti ya juga kita melakukan penyemprotan, penyiraman, nggak ada masalah. Lagi? Kemarin kan ada pertanyaan dari salah satu teman-teman Ya. mau budidaya jamur itu masih pemula. Ya. Kan ya apa? Itu Pak ada punya tembok, pakai tembok gitu. Oke. Jadi intinya saya tangkap memanfaatkan apa yang ada, kan intinya di situ. Nggak ada masalah lagi. Yang penting untuk start awal, untuk memulai roda dalam usaha itu memang yang paling susah, yang paling berat itu adalah memutar roda, memulainya itu yang berat. Nggak ada masalah. Meskipun start awal belum SOP nggak ada masalah. Yang penting kita mulai aja dulu. Kita mulai, kita putar roda ini. Ya kan? Ya memang kalau nggak SOP harusnya larinya 50 meter per jam, kita ya nggak mungkin bisa, mungkin paling maksimal 30 meter per 30 km per jam, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita memulai. Nah dari memulai nanti ini, nah nanti semangat sudah semakin muncul, mungkin mengucurkan dana, ya kan, mengucurkan dana sudah nggak ragu-ragu lagi, nggak apa-apa, nanti baru bikin yang SOP. Nggak ada masalah bagi pemula, mau kaya apa nggak ada masalah, karena kalau mau SOP satu itu harus ada lahan yang cukup, yang kedua harus finansial yang cukup. Kalau saya mau cerita ke belakang, ya kan, saya review ke belakang, saya dulu pertama start saya beli cuma punya 700 backlog, saya taruh di rombongan rumah, itu start awal saya. Jadi kalau saya dulu punya 700 backlog, saya taruh di rombongan rumah, ya kan. Sedangkan saya ini mungkin saya sudah mempunyai 22 kumbung dengan kapasitas kurang lebih 18 sampai 20.000 backlog, ya kan. Berarti kan sudah ada peningkatan. Tapi kalau kita dari start awal sama, saya dari 700 backlog kita taruh di memanfaatkan tempat di lorong rumah. Habis itu saya bikin kumbung 1, 2, 3. Sayang dulu waktu saya bikin kumbung itu belum banyak yang bisa saya tanyai. Jadi wis pokoknya saya isosone rotok ngawur-ngawur didik. Makanya bagi teman-teman yang masih pemula, lah SOP-nya kayak gitulah. Jadi itu udah kita setting dari awal. Setting dari awal, ke depannya biar nggak sampai bongkar pasang lagi. Contoh kalau kita mau bikin rumah, ya kan, kita taruh fondasi dulu. Fondasinya bisa setting dulu. Nanti, habis ini kita masang batanya, ya kan. Ini nanti konstruksinya mau ditingkat, pasti sudah di setting sejak awal. Iya. Ada lagi? Ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita ada videonya juga, untuk lebih detailnya mungkin itu, atau nanti teman-teman bisa kontak ke kita, ke Balia, atau nanti kalau perlu komunikasi sama saya bisa, nanti minta nomor saya ke Balia, nanti kita bisa sharing-sharing langsung, atau mungkin bagi teman-teman yang mau silaturahmi di sini, oke, boleh kita belajar bareng di sini. Jadi di sini intinya kalau teman-teman kau sini itu kita ayo belajar bareng-bareng, bukan saya menggurui, kita belajar bareng-bareng. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Ya, itu dari saya. Kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin apa yang saya sampaikan kurang pas bagi teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi sekilas informasi tentang bagaimana menciptakan kumbung yang ideal ala UDY Restu Bunda Malang. Juga semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.